各位主基督里的弟兄姐妹们，平安！很高兴和大家一同来崇拜主。本堂进入四旬期复活节前6周的第3周，我们先把心静下来。阿们。我们相信神与我们同在。我们高声唱一首圣教诗歌，第41首诗歌：真神在圣殿中。Nyanyian PPK nomor 11, Tuhan Allah hadir。真神在圣殿中，全能慈爱无边，我们欢坐恩主台前，崇拜敬献虔诚，全地蒙主洪恩，我们乐意来侍奉神，高声唱，齐颂扬，他有奇妙恩宠，真神在圣殿中，基督在圣殿中，我们的稳主道，新的永生生活之宝，最终的梦救赎，主安慰中忧伤，安营转为欢乐曙光，高声唱，齐颂扬，梦主断开罪戒，基督临圣殿中。神灵在圣殿中，我们共前祈求，愿神灵主怀我激流，使我心成主殿，主子关注我身，成就主公快乐欢喜，高声唱，齐颂扬，直到永永远远，在主永恒殿中。我们的崇拜会是奉靠我们在天上的父、圣子与圣灵的名。Kebaktian kita berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin.
神与各位弟兄姐妹们同在， Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. 这里经文是记载在旧约圣经以赛亚书第40章第8节。草必枯干，花必凋残，唯有我们神的话必永远立定。Kata pembuka ambil dari Kitab Suci Perjanjian Lama, Yesaya pasal ke-40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. 此刻，我们请我们的每个传道为我们过去所犯的罪，在神的面前做认罪祷告。Doa pengakuan dosa dipimpin oleh penginjil Mega Sulu. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang mengasihi kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, mengakui bahwa kami adalah orang berdosa, seringkali menyakiti hati-Mu ya Tuhan. Kami menjauh dari firman-Mu, kami menjauh dari Taurat-Mu Tuhan. Kami lebih mencari kesenangan duniawi daripada kami mencari firman-Mu ya Tuhan. Hari ini kami mengakui setiap dosa kami di hadapan Engkau ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dengan belas kasihan yang Kau miliki Tuhan, biarlah Engkau mengampuni kami yang berdosa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我们相信神已经垂听了我们的祷告，神赐给我们的恩典讯息是记载在旧约圣经诗篇第19篇第8到第9节。耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目；耶和华的道理洁净，存到永远；耶和华的典章正实，全然公义。这是神赐给我们的恩典讯息，感谢神。Berita anugerah ambil dari Kitab Suci Mazmur 19 ayat 8 dan 9. Taurat Tuhan itu sempurna, menyergakan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmah kepada orang yang tak berpengalaman. Perintah Tuhan itu tepat, menyurahkan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Demikianlah berita anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. 我们要信靠神，把眼目仰望主。我们大家唱一首诗歌，转眼望主。我们求他安慰我们的心。Nyanyian buku ambil dari PPK nomor 171. Pandanglah pada Yesus. Tuhan 从死亡进入永
下着我们的神有余。当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙自由，在救主荣耀恩典大光中，世上事必然显为虚空，恩主必定成就他应许，你当全心全意信靠，他曾赐神父早差遣你，速将救恩去传扬。当转眼仰望耶稣，定睛在他奇妙慈容，在救主荣耀恩典大光中，世上事必然显为虚空。Shalom, jumpa lagi kita di Minggu Prapaskah yang ketiga, ditandai dengan 3 lilin yang menyala. Mari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk setiap waktu yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami boleh ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati kami, Engkau berfirman untuk kami, teguhkan kami, kuatkan kami lewat firman-Mu ya Tuhan. Ini doa kami, dan biarlah Engkau memberkati kami semua, hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Tema kita hari ini Back to Bible. Di dalam Yesaya 40 ayat 8 tadi kita membaca bagaimana Nabi Yesaya mengingatkan siapa manusia sesungguhnya. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Apa artinya? Apa maksud dari perkataan ini? Nabi Yesaya ingin mengingatkan kita bahwa di dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk manusia. Manusia akan punah dan binasa, dan termasuk seluruh ciptaan yang lain. Zaman bahkan bisa berubah. Barang-barang canggih, barang-barang elektronik, sekarang kita lihat aja hari bertambah hari berubah modelnya. Tapi ada satu hal yang Nabi Yesaya mau tekankan di sini yang tidak pernah berubah, yaitu firman Allah atau firman Tuhan. Dan ini diteguhkan kembali oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Matius 24 ayat 35. Tuhan Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tuhan Yesus ingin mengatakan, langit boleh tergoncang, dunia boleh tergoncang, tapi firman Tuhan, perkataan Tuhan tidak pernah akan tergoncang, tidak akan pernah berlalu, karena firman Allah itu adalah kekal. Nabi Yesaya berkata firman Allah untuk selama-lamanya. Saya ingin tekankan di dalam hal ini.
Firman Allah itu kekal, firman Allah itu abadi. Apa maknanya untuk kita? Kalau firman Allah itu kekal, firman Allah itu abadi, apa maknanya untuk kita? Saya ambil di dalam dua bagian. Yang pertama, bahwa kekuatan kuasa firman Tuhan tidak dapat dihancurkan oleh karena keadaan. Keadaan boleh berubah, bunga boleh layu, matahari boleh bergoncang, tapi firman Allah tidak akan tergoncang oleh karena keadaan yang berubah. Ini yang dimaksud dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, realitanya apa yang terjadi? Justru keadaan dapat mengubah keyakinan kita terhadap firman Tuhan. Keadaan dapat mengubah pola pikir kita terhadap firman Tuhan. Kalau keadaan kita ini sedang baik, sedang diberkati, rasanya lagi enak-enaknya, happy-happy, kita akan katakan Allah itu luar biasa, Allah baik, Allah adil, Allah maha kuasa. Tapi coba kalau keadaan kita sedang jatuh, keadaan kita sedang hancur, maka pola pikir kita tentang firman Allah berubah dan mulai meragukan Allah mengasihi saya atau tidak. Ini yang terjadi. Satu contoh dalam kehidupan anak-anak panti asuhan. Mereka adalah anak-anak yang merasa ditolak oleh orang tua mereka. Kalau kita tanya mereka, apakah mereka merasa disayang oleh orang tua mereka? Tidak ada yang berkata mereka disayang oleh orang tua. Bahkan mereka pun mencap orang-orang di sekitar mereka pun tidak sayang terhadap mereka. Mereka merasa mereka mendapatkan ketidakadilan di dunia ini. Kenapa kami ada di panti asuhan? Kenapa kami tidak seperti anak-anak lain yang punya orang tua? Kenapa kami ada di tempat ini? Keadaan ini yang membuat mereka pola pikirnya terhadap Tuhan juga berubah. Mereka menganggap Tuhan tidak mengasihi mereka. Mereka menganggap Tuhan tidak adil terhadap mereka. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka? Tidak ada ucapan syukur dalam hidup mereka. Mereka tidak pernah mensyukuri hidup mereka sekarang ini. Kalau mereka punya baju, bisa sekolah, mereka bisa makan setiap hari, mereka tidak melihat kebaikan Allah di dalam hal ini. Tapi yang mereka lihat adalah Allah yang menciptakan mereka adalah Allah yang tidak adil. Kenapa mereka punya pemikiran seperti ini? Karena keadaan mereka yang mereka anggap tidak menyenangkan, tidak sama seperti orang-orang lain. Dan mereka punya pola pikir terhadap firman Tuhan itu pun berubah. Jadi seringkali keadaan mengubah pola pikir kita terhadap firman Tuhan. Seringkali keadaan mengubah keyakinan kita terhadap firman Tuhan. Ada banyak kenyataan manusia tidak terima dengan keadaan yang dia alami, dan dia memprotes Sang Pencipta. Ada banyak orang Kristen yang melayani Tuhan, tapi ketika mereka mengalami satu keadaan yang terpuruk, ketika mereka mengalami satu keadaan yang tidak mereka inginkan, mereka marah kepada Tuhan. Mereka tidak terima dengan keadaan mereka dan mereka protes kepada Tuhan. Cara protesnya seperti apa? Tidak muncul lagi di gereja, tidak mau lagi pelayanan. Cara protes mereka mau tunjukkan kepada Tuhan, kami tidak terima dengan keadaan ini. Inilah yang terjadi. Keadaan bisa mengubah pola pikir manusia atau keyakinan manusia terhadap firman Allah. Kenapa? Hanya karena keadaan.
manusia bisa mengubah keyakinan mereka terhadap Tuhan. Karena mereka sendiri tidak yakin dengan firman Tuhan itu sendiri. Mereka tidak yakin dengan perkataan-perkataan firman itu sendiri. Inilah yang membuat kita harus kembali kepada Alkitab. Back to Bible. Untuk supaya ketika kita berpegang teguh kepada firman Tuhan, keadaan ini yang membuat kita terganggu imannya tidak akan merubah pola pikir kita terhadap firman Tuhan. Pribadi Yesus Kristus ketika dia datang ke dunia ini, ada banyak hal yang Yesus katakan supaya manusia tidak khawatir. Ada banyak hal yang Yesus katakan supaya manusia percaya kepadanya. Ada banyak hal penyataan-penyataan Tuhan supaya manusia bersandar sepenuhnya kepadanya. Percaya sepenuhnya dengan kata-katanya. Tapi ternyata memang keadaan seringkali membuat manusia itu tergoncang imannya. Dan keyakinannya berubah. Dan dia merasa tidak yakin dengan kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Tuhan pernah berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak lapar lagi dan tidak haus lagi." Tapi ketika kita sedang tergoncang, kita meragukan perkataan Tuhan. Tuhan berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas sekali perkataan ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, yaitu Yesus Kristus. Tapi seringkali keadaan yang mengubah manusia menjadi terpuruk. Mereka meninggalkan Tuhan. Keyakinan mereka itu berubah. Dan mereka menganggap Tuhan gak sanggup untuk menolong mereka. Akhirnya mereka mencari Allah lain. Mereka mencari sesuatu yang mereka anggap bisa menyelamatkan mereka. Inilah realita yang terjadi. Makanya kenapa kita harus kembali kepada Alkitab? Karena Alkitab ini adalah firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, memantapkan iman kita, supaya keadaan yang terjadi tidak akan pernah menggoncangkan keyakinan kita kepada Allah. Keadaan yang merusak, keadaan yang merusak hidup kita tidak akan pernah menggoncang hidup kita, tidak akan pernah menggoncang keyakinan kita kepada firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita sekarang? Seperti apa keadaan Bapak Ibu sekarang? Apakah sedang jatuh? Apakah ekonominya sedang tergoncang? Apakah karirnya sedang terganggu? Dan apakah keadaan ini membuat kita mulai meragukan kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kita? Apakah keadaan yang tidak menyenangkan ini mulai menggoncang iman kita dan mulai meragukan firman Allah yang kekal itu? Rasul Paulus berkata di dalam Roma 1 ayat 16, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya." Rasul Paulus, kita tahu di dalam pelayanannya ada banyak mengalami penderitaan. Tapi dia tahu penderitaan itu hanyalah keadaan dia. Penderitaan itu hanyalah situasi di sekitar dia. Dan itu tidak akan pernah menggoncangkan imannya untuk terus bersandar kepada firman Tuhan. Dia tetap semangat pelayanan. Dia tetap punya sukacita dalam melayani. Karena firman Tuhan tetap teguh di dalam imannya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita kenal dengan pelayanan misionaris Hudson Taylor. Misionaris ini pergi ke daratan Cina Utara, daratan yang penuh dengan tantangan. Selama pelayanannya berbulan-bulan, ternyata mereka pergi dengan kereta beroda 2 dan menginap di tempat-tempat
penginapan yang sangat buruk. Bahkan diceritakan ketika mereka menginap, mereka itu dimasukkan dengan orang-orang lain. Jadi satu penginapan itu semuanya masuk di dalam, tinggal ditutup dengan tirai-tirai kain. Satu kali teman-temannya menceritakan, ketika mereka semua sudah tidur nyenyak, tertidur dalam kelelahan karena pelayanan yang penuh dengan tantangan, mereka mendengar korek api yang dipasang, dan mereka melihat di bayangan tirai daripada Bapak Hudson Taylor ada lilin yang menyala. Apa yang dilakukan oleh Bapak Hudson Taylor? Di dalam keheningan malam, dia membaca Alkitab, dia meditasi dengan Allah, dia bercakap-cakap dengan Allah di dalam keheningan malam. Di saat situasi orang sedang tertidur nyenyak, dia mencari Allah, dia berdekat dengan Allah. Kenapa hal ini dia lakukan? Karena inilah kekuatan dia di dalam pelayanan. Karena dia sadar di dalam melayani orang-orang yang ada di daratan Cina Utara itu tidak gampang. Mereka bisa menolak dia, mereka bisa membenci dia, belum lagi dengan tantangan keadaan yang ada saat itu. Tapi hal ini tidak menggoncangkan imannya untuk terus melayani jiwa-jiwa yang ada di sana. Kenapa? Karena dia punya keyakinan yang kokoh di dalam Allah. Dia percaya dengan firman yang dia bawa setiap saat. Dia percaya firman itu menguatkan dia. Dan firman itu tidak menggoncangkan imannya hanya karena keadaan yang terjadi saat itu. Inilah kesaksian dari orang-orang yang melayani Tuhan. Bagaimana mereka bisa dekat dengan Allah. Karena mereka selalu berbicara dengan Allah lewat Alkitab. Bapak Ibu yang kekasih, seperti apa keadaan kita sekarang ini? Apakah keadaannya sedang tidak menyenangkan? Apakah Bapak Ibu mencari Alkitab dan membaca firman Tuhan? Karena firman Tuhan ini akan meneguhkan kita, akan menguatkan kita. Ada di dalamnya ada penyataan-penyataan Allah yang akan menguatkan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Mari, di saat keadaan kita sedang tidak menyenangkan, carilah firman Allah. Berdekatlah dengan Allah, berbicaralah dengan Allah. Dia akan meneguhkan kita kembali. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kekuatan orang percaya adalah firman Tuhan. Jangan pernah takut karena Allah menyertai kita. Jangan pernah khawatir karena Allah ada selalu beserta dengan kita. Dia akan menolong kita. Dia akan selamanya bersama dengan kita. Firman Allah untuk selama-lamanya. Apa maknanya untuk kita? Yang kedua, goncangan hidup tidak akan menggeser pengharapan kita kepada Tuhan. Goncangan hidup ini tidak akan pernah menggeser pengharapan kita kepada Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ayat 11. Jika kita mati dengan dia, kita pun akan hidup dengan dia. 2 Timotius 2 ayat 9 dan 11. Rasul Paulus sadar di dalam pelayanan dia ada banyak sekali penderitaan yang dia alami.
Bahkan dikatakan dia diperlakukan seperti seorang penjahat. Dia dipenjarakan, dia dianiaya, dia dihina. Dan ketika dia sedang terpuruk seperti itu, teman-temannya pun meninggalkan dia. Bayangkan, ketika keadaan dia sedang tergoncang, teman-teman pun meninggalkan dia. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Dia katakan, firman Allah tidak pernah terbelenggu. Keadaan dia boleh terbelenggu, fisik dia boleh terbelenggu, fisik dia boleh teraniaya, tapi firman Allah dia yakini tidak akan pernah terbelenggu. Inilah pengharapan daripada Rasul Paulus. Kenapa dia tetap semangat di dalam pelayanan hidupnya? Karena dia punya pengharapan yang kuat terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah terbelenggu oleh goncangan hidup apapun. Seorang berkebangsaan Jepang bernama Tokichi Ichi hidup di tahun 1918. Orang ini 20 kali dipenjara. Dan terakhir dia akan digantung karena dia terlibat di dalam kasus pembunuhan. Ketika dia ada dalam penjara, dia pun masih menganiaya orang. Sipir penjara dalam satu kesempatan dia aniaya. Dan akhirnya dia ditangkap, dia digantung supaya tujuannya untuk mengakui perbuatan salahnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Bapak Tokichi ini? Dia sama sekali tidak meminta maaf atas perbuatannya. Dia sama sekali tidak merasa bersalah, padahal dia sudah menganiaya sipir penjara ini. Dia diam 1000 bahasa, dia tidak mau bicara. Menjelang hukuman gantung, Tokichi ini diberikan kesempatan untuk bertemu dengan keluarga ataupun teman-temannya. Ternyata ada 2 misionaris yang datang untuk membawa Alkitab buat beliau. Dan beliau membacanya setiap malam. Ketika dia membaca di dalam kisah penyaliban Tuhan Yesus, saat itu dia melihat Tuhan Yesus teraniaya luar biasa. Tuhan Yesus dihina luar biasa, dicaci maki, dicambuk, bahkan disalibkan. Dan ketika Tuhan Yesus tersalib, dia terdiam ketika Tuhan mengatakan perkataan, "Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Saat itu juga Bapak Tokichi terdiam. Dia merasa jantungnya ditusuk begitu dalam. Kenapa Tuhan Yesus mau mengampuni orang-orang yang sudah menganiaya dia? Dia bingung kenapa Tuhan Yesus mau mengampuni, mau memaafkan orang-orang yang sudah menghina dia. Disinilah titik balik dari hidup daripada Tokichi. Dia bertobat, dia menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia mengalami pertobatan hidup dan menyesali semua dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Menjelang hukuman mati, dia diwawancarai. Bagaimana keadaanmu dengan keadaan yang sekarang ini yang mau digantung? Apakah engkau bersedih hati atau ya berduka cita? Tapi ternyata Bapak Tokichi menjawab, "Saya adalah orang yang bersuka cita." Dia menerima hukuman mati sebagai hukuman Allah yang adil untuk dirinya. Dan dia digantung di dalam keadaan dia sudah menerima
Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kenapa Bapak Tokichi di akhir hidupnya tetap bersuka cita meskipun dia akan digantung? Karena dia punya pengharapan yang sangat besar terhadap firman Tuhan. Dia percaya terhadap firman Tuhan yang sudah berfirman untuk dirinya, bahwa Allah sudah mengampuni dirinya. Ini yang membuat dia punya sukacita yang luar biasa. Pengharapannya akan surga itu ada di dalam imannya. Dia percaya dia akan dapatkan itu karena dia sudah percaya kepada Kristus. Inilah kehidupan orang-orang yang percaya, meyakini bahwa firman Allah tidak pernah terbelenggu oleh keadaan apapun. Goncangan hidup bisa menerpa diri kita, tapi firman Allah tidak pernah terbelenggu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa kita harus kembali kepada Alkitab? Kenapa sih kita harus membaca Alkitab? Karena Alkitab ini pegangan hidup kita, kekuatan kita untuk terus bersandar kepadanya, percaya kepada firman Allah, sehingga goncangan hidup yang terjadi di dalam diri kita tidak menggoncangkan iman percaya kita, tidak akan menggoncangkan iman percaya kita. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apakah di antara kita saat ini sedang mengalami goncangan hidup dan merasa sepertinya Tuhan terlalu jauh dari hidup kita? Janji Tuhan kok kenapa begitu jauh? Sepertinya kenapa kita nggak diberkati sampai dengan hari ini? Kenapa hidup saya sepertinya penuh dengan goncangan? Dan apakah karena goncangan itu telah menggeser pengharapan kita? Apakah karena goncangan itu telah menggeser pengharapan kita kepada Tuhan, dan kita mulai meragukan firman Tuhan yang selama ini kita baca dan dengar? Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Firman Tuhan mengingatkan kita, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang punya pengharapan besar di dalam Tuhan, mereka akan selalu mendapatkan kekuatan baru dalam hidup mereka. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya, berlari namun tidak menjadi lelah, berjalan namun tidak menjadi lelah dan lesu. Mari percayakan hidup kita kepada firman-Nya. Goncangan hidup ini tidak akan menggoncang firman hidup yang kita percaya selama ini. Percayalah kepada Dia, Allah yang sudah berfirman untuk kita. Mazmur Daud di dalam pasal 19 ayat 8. Taurat itu sempurna, menyegarkan jiwa. Raja Daud menyadari bahwa firman Allah itu sempurna dan menyegarkan jiwanya. Raja Daud menjadi orang yang berbahagia bukan karena dia kaya dan seorang raja, tapi dia berbahagia karena dia merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dia selalu merenungkan Taurat ini siang dan malam. Itulah kekuatan dia, itulah kebahagiaan dia. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Raja Daud katakan, betapa aku cintai Taurat-Mu. Kalau orang sedang jatuh cinta, apa yang kita lakukan?
Jauh pun akan kita capai dengan berbagai cara. Kita ingin memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang yang kita cintai. Begitupun ketika kita sedang jatuh cinta dengan firman Allah, kita akan berikan waktu yang terbaik. Kita tidak akan beri alasan macam-macam untuk membaca Alkitab, karena kita sedang mencintai firman Tuhan. Kita akan memberikan dia prioritas yang utama, waktu yang terbaik. Kita akan mencari Allah, kita akan bercakap-cakap dengan Allah. Firman Tuhan adalah kekuatan kita. Tuhan ingin kita kembali kepada firman, karena firman ini akan selalu meneguhkan kehidupan kita, meskipun keadaan kita sedang tergoncang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Firman Allah kekal untuk selama-lamanya. Kami diteguhkan bahwa goncangan apapun, keadaan apapun, tidak akan merubah keyakinan kami terhadap firman-Mu. Goncangan apapun tidak akan menggeser iman kami kepada Engkau Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk terus bersandar kepada Engkau. Kuatkan, ingatkan kami Tuhan untuk terus mencari Engkau di dalam firman-Mu. Terpujilah Engkau yang sudah memberkati kami lewat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terus percaya dan berserah, imanku takkan goyah, karena firman-Nya berkata, Dia takkan pernah tinggalkan. Teranglah, Dia tak menanti, sekalipun musim-musim terus berganti. Sabarlah, jangan menyerah, sekalipun hati dan dagingku telah
percaya Dia Allah yang setia, dan dagingku telah habis lenyap. Yesuslah bagianku, Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia. Hai jiwaku, tenanglah. Hai jiwaku, sekalipun musim-musim terus berganti, sabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesuslah bagianku, Dia memegang seluruh hidupku. Ku percaya Dia Allah yang setia.让我们与历代宗教会同心宣读《使徒信经》。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，降在阴间。第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。我们请每个输入传道为大家代祷。Doa syafaat dipimpin oleh penginjil Mega Solo. Mari kita bersatu hati berdoa syafaat untuk setiap pergumulan jemaat. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu membawa sukacita kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan pada kami semua sampai dengan hari ini. Kami kuat, kami sehat karena anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari-hari yang sudah kami lalui, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk iman yang Kau berikan buat kami, sehingga kami
percaya dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam sukacita kami juga mau berdoa untuk jemaat yang berulang tahun. Delia Tuhan, berkati Delia di dalam kehidupannya hari lepas hari. Biarlah dia bersama dengan pasangan hidupnya terus mengandalkan Engkau Tuhan. Dalam setiap pergumulan mereka tetap di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Mereka tetap berseru-seru kepada Engkau Allah Maha Kuasa. Berkati Delia Tuhan, kesehatannya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Pak Charlie yang berulang tahun bersama dengan anaknya Enrico. Berkati ya Tuhan. Mereka biarlah tetap sehat dan tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan, setiap pergumulan mereka Engkau juga memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk jemaat dalam pergumulannya dengan kesehatan. Baik Ibu Sunmei, Ibu Sihua, Ibu Lena. Tuhan, kasihanilah mereka. Biarlah kemurahan dan kasih-Mu menjamah mereka. Memberikan penghiburan, kekuatan supaya mereka tetap punya iman yang teguh di hadapan Engkau. Mereka tetap melihat Engkau baik, Engkau Allah yang penuh kasih dalam hidup mereka. Berkati iman mereka Tuhan, supaya mereka tetap berserah menyerahkan segala penyakit mereka di hadapan-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara kami. Biarlah negara kami selalu dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Mampukan Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh pejabat TNI, Polri yang bertugas untuk menjaga, melindungi bangsa kami. Biarlah mereka dengan penuh tanggung jawab, mereka tetap menjalankan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Tuhan, kami juga berdoa untuk pergolakan dunia sekarang ini, perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, biarlah Engkau yang mengingatkan mereka untuk tidak mementingkan kepentingan pribadi ya Tuhan, egoisme mereka Tuhan. Sadarkan mereka betapa banyaknya jiwa-jiwa yang sudah mati terbunuh hanya karena perang ini ya Tuhan. Kasihanilah Tuhan. Biarlah Engkau ingatkan mereka untuk mereka berhenti di dalam peperangan ini. Tuhan, kasihanilah dunia ini ya Tuhan. Bapa, kami bawa setiap pergumulan ini ke dalam tangan-Mu. Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. 我们要为神做奉献，把最好的献给他。奉献经文，哥林多后书第9章第7节，个人要属于本心所作定的，不要作难，不要勉强，因为捐得乐意的人是神所喜爱的。Nas persembahan ambil dari 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelelahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 我们同心唱一首圣歌来结束这一堂的崇拜会。这首诗歌第145首，第145首诗歌，我永不忘记你。我们的上帝是永恒的，永远不会忘记我们。Nyanyian pengurusan ambil dari buku PPK nomor 145. Takku lupakan engkau.的应许，我不忘记你，谁能扰乱拦阻夺取我灵魂？谁在幽谷中分安黑夜沉沉，就在上空照耀，用永恒亮晨。我永不忘记和离去你，我亲手带领你，我帮背护庇你。我永不忘记和离去你，
的救主，安慰照顾你。信靠着应许，我永不忘记你，愿意换了爱心，一直心向前。虽是人情世和情理而中盼，我必将在天家永远被纪念。我永不忘记和离去你，我亲手带领你，我帮背护庇你，我永不忘记和离去你，我是你的救主，安慰照顾你。当我站立在金碧辉煌天门，所有忧伤痛苦都一拳抛下，何等大喜乐，听见恩主嘉奖，亲近忠心仆人，欢迎你归家。我永不忘记和离去你，我亲手带领你，我帮背挥舞你，我永不忘记和离去你，我是你的救主，安慰照顾你。每个收入传道，为大家做散会祝福祷告。Pengutusan dan berkat dipimpin oleh penginjil Mika Solo. Firman Allah, firman yang hidup, tidak pernah tergoncang oleh keadaan apapun. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.